Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Mari kita berdoa. Anugerah-Mu besar atas hidup kami, sehingga hari ini kami boleh merasakan pertolongan kasih dan penyertaan-Mu atas hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan, semakin hari Engkau tambahkan hikmat, sehingga kami terus menikmati kebahagiaan di dalam Tuhan. Pagi ini kami akan mendengar suara-Mu lewat firman-Mu. Tuhan menolong kami, sehingga kami mengerti dan memahaminya. Jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu dalam hidup ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, ucapan bahagia yang kelima, yaitu berbahagialah orang yang murah hati. Dalam situasi kondisi yang kita hadapi pada masa pandemik ini, banyak merubah cara berpikir orang, cara hidup orang. Dan orang yang tadinya hidup berhemat, tidak bisa bantu orang lain. Lewat pandemik ini, orang sudah mulai berpikir, untuk apa menimbun harta, menimbun kekayaan, menimbun makanan. Tapi kita sendiri terancam nyawa kita akibat pandemik ini. Banyak perusahaan-perusahaan sudah mulai memikirkan tentang kepentingan orang lain. Banyak orang yang selama ini menimbun makanan, mereka juga memikirkan kepentingan orang lain. Karena dalam masa pandemik ini rupanya banyak merubah hidup kita. Yang selama ini taunya hidup berfoya-foya, bersenang-senang, pesta pora. Tapi dalam masa pandemik kita menghadapi masa prihatin yang sama. Masa paceklik situasi dan mencekam sekali situasi yang sama. Karena ekonomi juga sulit kita hadapi bersama. Kita juga bersyukur karena masa pandemik ini juga dapat merubah hidup kita, cara berpikir kita, dan apa sih yang penting dalam hidup ini. Semuanya merubah. Kita patut syukuri Bapak Ibu. Di balik wabah ini ada perubahan yang terjadi dalam diri kita. Kalau selama ini kita menggenggam dengan kedua tangan kita harta yang kita punya, tapi sekarang kita sudah mulai peduli orang lain, membantu orang lain lebih sukacita, bisa menolong orang lain di tengah-tengah kekurangan, merupakan satu kebahagiaan. Dan ini loh ucapan bahagia yang Yesus katakan, berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Harta yang kita punya bisa membantu menolong orang lain. Dan apapun yang kita miliki, kita bisa membantu dan menolong orang lain. Itu merupakan satu kebahagiaan dalam hidup. Jadi orang-orang Kristen hidupnya adalah karena kemurahan. Dan karena kemurahan dan karena anugerah Tuhan, maka kita juga wajib memberi, menolong, membantu sesuai dengan kemampuan kita. Di zaman Perjanjian Lama, seorang janda di Sarpat di tengah masa paceklik yang terjadi di Israel karena tidak turun hujan selama 3,5 tahun. Banyak orang kelaparan, tidak ada makanan. Janda di Sarpat pun tidak ada makanan, tapi Elia meminta makanan. Lalu dia katakan, aku akan beri engkau makan, tapi sesudah ini aku dan anakku akan mati. Karena tidak ada lagi tepung dan minyak dalam buli-buli, dalam tempayanku tidak ada lagi makanan. Akhirnya Elia katakan, berikanlah kepadaku, buatlah itu. Sang janda di Sarpat membuatnya, lalu memberikannya kepada Elia. Sesudah Elia memakannya, Tuhan akan memberkatimu, Tuhan akan menolongmu. Bawa kemari tempat minyakmu, buli-bulimu, dan tempayanmu.
Akhirnya semua tempayan dan tempat minyak terpenuhi semua isinya. Dan janda di Sarpat hanya memberi sekali kepada Elia, tapi Tuhan memberkati, memelihara selama 3,5 tahun. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, ini loh yang namanya kemurahan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena ia akan memperoleh kemurahan. Tuhan akan bermurah hati kepada setiap orang yang bermurah hati. Tuhan akan berkeras hati kepada orang-orang yang juga keras hati. Dan Tuhan juga akan membuat lubang-lubang yang banyak sekali, sehingga semua pengeluaran menjadi besar bagi orang-orang yang selalu menggenggam hartanya untuk dirinya sendiri. Tadi Amsal mengingatkan kepada kita, orang yang menyebar harta tidak kekurangan. Justru orang yang menyebar harta di mana-mana tambah berkelebihan. Ini loh kunci di dalam Tuhan. Jadi pagi ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jangan takut memberi. Bermurah hatilah karena kita punya Bapa yang murah hati. Bapa yang murah hati itu akan mencurahkan berkat. Dan segala apa yang kita taburkan, yang kita berikan kepada orang lain, suatu hari kita juga akan menikmati dan menuainya. Kiranya Tuhan menolong kita sehingga kita tetap dalam keadaan situasi sulit pun kita harus memiliki prinsip dapat membantu orang lain. Bantulah orang lain sesuai dengan kemampuanmu dan berjiwalah murah hati seperti Bapa kita murah hati. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pagi ini mengingatkan kepada kami untuk kami hidup lebih bermurah hati, hidup dalam kasih Tuhan. Kami percaya kami punya Bapa yang murah hati, dan biarlah anugerah-Mu turun atas hidup kami sehingga kami bisa hidup sama seperti-Mu. Terima kasih untuk kebahagiaan-kebahagiaan hidup yang Kau berikan kepada kami. Dan ketika kami memberi, kami juga akan merasa bahagia. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar. Perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti